Hari ini dengan suasana yang sedikit berbeda, Kalia mau menceritakan sebuah kisah tentang tokoh Musa, masih seperti minggu lalu, yang hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga yang ke-17 di bawah tema Perintah Tuhan yang menuntun. Setelah Tuhan menghukum Firaun dengan 10 tulah, Musa pun berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun, Firaun hendak membinasakan mereka dengan menyuruh penjaga-penjaganya pergi mengejar bangsa Israel. Namun Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Musa dengan membelah laut Tiberau sehingga bangsa Israel dapat melewatinya dan orang-orang suruhan Firaun tidak dapat mengejar mereka. Setelah 3 hari berjalan, tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Mara. Lalu mereka pun mulai merasa kehausan, tapi air di tempat itu terasa begitu pahit, sehingga bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa, dan kemudian Musa memohon kepada Tuhan untuk merubah air yang pahit itu menjadi manis. Musa kembali membawa bangsa Israel ke sebuah tempat yang bernama Padang Gurun Sin, yang terletak antara Elim dan Gunung Sin. Di sana, bangsa Israel kembali bersungut-sungut karena mereka tidak dapat makan roti dan daging seperti ketika mereka masih berada di Mesir. Lalu, Tuhan kembali berfirman bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan roti dan mengirimkan burung puyuh sebagai daging untuk makanan mereka. Karena melihat bangsa Israel yang mulai bersungut-sungut, maka Musa pun naik ke atas gunung Sinai untuk berbicara dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar apa yang diceritakan oleh Musa, lalu menyuruh Musa untuk menuliskan 10 perintah bagi bangsa Israel. Adik-adik, kira-kira apa maksud Tuhan menyuruh Musa menulis 10 perintah? Yang pertama, supaya bangsa Israel mendapatkan karya penyelamatan Allah. Dan yang kedua, sebagai penuntun dan pedoman hidup bangsa Israel. Adik-adik, 10 perintah ini dibagi dalam 2 bagian. Perintah yang pertama hingga yang keempat mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dan perintah kelima hingga ke-10 mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Semua itu bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa perintah Tuhan adalah penuntun dan pedoman hidup kita dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Contohnya, kita harus taat kepada perintah guru, terutama perintah orang tua, serta perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, inilah wujud kita mengasihi Tuhan jika kita mau melakukan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari.